memahami agama Islam tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis saja. Ayo, kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin paham Islam tidak cukup hanya dengan. Kenapa? Karena Al-Quran itu, Al-Quran, contohnya Al-Quran perintah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Wajib sholat, harus sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa? Nggak ada di Quran. Tahu nggak? Yang nggak tahu nggak pernah baca Quran. Potongannya nggak pernah baca Quran, paling kulhudo kalau falak bin nas. Ayo baca Quran dari awal sampai akhir. Tidak ada ayat mengatakan wajib sholat 5 kali. Nggak ada itu. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada itu di Quran. Adanya di hadis. Di mana adanya? Hadis. Rasulullah bersabda, furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat. Hadis, bukan Quran. Gob. Namanya sholat az-zuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Quran nggak ada. Perintah sholat berkali-kali, 62 kali, tapi Quran tidak menjelaskan 5 kali sholat. Nggak ada. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada di Quran. Jadi kalau ada orang hanya dengan Quran nggak ngerti sholat itu berapa kali, sholat namanya apa nggak tahu kalau hanya Quran. Nah, dengan hadis baru tahu, oh sholat itu wajib ping 5, namanya zuhur, asar, maghrib, isya. Dah. Sekarang prakteknya sholat yang kita lakukan itu loh, gini-gini, Allahu Akbar, gini. Dari mana itu? Dari hadis? Bukan. Dari kesepakatannya ulama. Bahasa Arabnya apa? Ijma', konsensus. Ulama sepakat, ulama 4 kok. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat sholat kaya ngene iki prakteknya. Imam Syafi'i dari mana itu? Bukan dari dia sendiri, dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari mana? Dari gurunya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah dari mana? Dari gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah dari mana? Dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari Rasulullah SAW. Jadi meraktekkan sholat, kalau hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Ada orang belum pernah sholat dan gak pernah lihat orang sholat, ingin bisa sholat, hanya memahami Quran dan hadis, potong leher saya, tusuk perut saya kalau bisa. Gak akan bisa. Ayo, sampean sholat dari mana? Dari bapak kan? Dari orang tua. Orang tuanya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Paham betul? Kita sholat tubuh dari ayah saya bisa sholat. Dari ayah saya dari ayahnya, dari gurunya, sampai Rasulullah SAW. Prakteknya dulu, ngene-ngene yuk, ngene-ngene. Ruku, sujud, sedekap, salam. Itu mempraktekkan sholat, bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari jawab, dari ijma'ul ulama. Ayo. Ijma'ul ulama. Dah, maka kalau nggak ada ijma', kita nggak bisa sholat. Dah, sekarang kias analogi, ada 9 macam. Kias aulawi, burhani, mantiki, istiqra'i, tamthili, iqna'i, syi'ri, khitobi. Alah, paham ora iki? Biasa ngajine mek wajibe adus iltiqaul khitanin wa illam yunzila. Wajib adus nalikane ketemu 2 sunatan, walaupun orang muncrat, ngajine bola balik kutok.
Kias, contoh kias aulawi. Kias apa? Contohnya nih, Quran melarang kita bentak-bentak ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar kepada ayah dan ibu. Dosa besar. Kalau nempeleng, dosa enggak? Enggak, jangan ketawa, jangan ketawa, serius. Kalau kamu nempeleng ayah ibu, dosa enggak? Dasarnya mana? Qurannya enggak ada. Enggak ada Qurannya. Enggak, ayo dasar hukumnya apa? Di Qurannya tidak ada jangan nempeleng ayah ibu, enggak ada. Harus pakai kias. Namanya kias. Sudah lali, masya Allah, udah lupa. Namanya kias aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja dosa, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Itu kata-kata lebih-lebih namanya kias. Kias apa? Alhamdulillah paham. Sarapannya ganti telur, madu, susu, roti. Sarapannya segabat mau bengi. Bes. Ganja, heroin, ekstasi, sabu-sabu, kokain, halal nopo haram? Apa dasar? Ning Quran ono ganja haram, wonten ning Quran? Heroin haram, ada di hadis? Ekstasi haram, wonten teng hadis? Kalau kita bisa mengatakan haram, apa dasarnya? Kias. Dikiaskan kepada khomer. Ini barang memabokkan. Kalau memabokkan berarti podo karo khomer. Di Quran ada hukumnya, maka ini barang haram. Hada muskir wa kullu muskirin khamrun wal khamru haramun fahada haram. Namanya kias burhani. Kias apa? Burhani. Dah dua aja lah. Kias ada 9, dua saja ngerus. Jadi tanpa kias kita bisa tahu nggak hukumnya nempeleng orang tua? Nggak tahu dasar hukumnya. Ya pasti nggak boleh, pasti. Orang tua tempeleng boleh nggak? Ya nggak boleh, jelas. Ayo hukumnya, dasarnya. Ganja yakin haram. Ayo dasarnya. Open hadis ono, open Quran ono. Ganja haram. Ada di Quran? Kias. Jadi kalau ada orang nggak mau pakai kias, ya setengah pinter. Pinternya setengah. Ono wong pidato khutbah, kita tidak usah ikut Syafi'i, cukup Quran dan hadis saja. Wonten mboten ngomong kayak nang Lampung wonten? Ada? Enggak diturunkan? Goblok sampean. Penakut banget sampean. Turunkan orang pidato kayak gitu. Kalau ada khutbah pidato, turunkan dari mimbar. Merusak Islam itu. Kalau orang ngomong kayak gitu. Cukup dengan Quran dan hadis. Sini saya tanya. Hadis yang paling hebat hadisnya siapa? Imam Bukhari. Hadisnya sahih semua. Udah cukup Quran hadis Bukhari saja. Enggak udah ikut Syafi'i. Saya setuju. Hadis yang paling hebat hadis Imam Bukhari. Tapi ente tahu tidak? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Ya sudah, hadisnya Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ya udah, hadis Turmudi rawahu Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh muridnya Syafi'i. Kini diladeni podo gobloke. Ini orang diladeni. Jadi kalau di tulang bawang ada orang ceramah, orang khutbah mengatakan cukup Quran dan hadis, tidak usah taklid Syafi'i, tarik turun dari mimbar. Berani nggak? Yes. Alhamdulillah paham. Jadi Imam Syafi'i itu imam yang berjasa besar dalam membangun
prinsip-prinsip jurisprudensi namanya. Wis apa iku sepalah. Iwak teri. Pun ada lagi imam yang berjasa besar dalam masalah akidah. Siapa? Imam Asy'ari. Siapa? Nama lengkapnya Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Wafat tahun 234 Hijriah. Apa jasanya? Imam Asy'ari, para hadirin, para kiai, para ustad, para ibu nyai. Imam Asy'ari baca Quran. Di dalam Quran diterangkan sifat-sifat Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Innallaha sami'un basir. Allah mendengar, melihat. Innallaha latifun khabir. Innallaha azizun ghafur. Rahmanun rahim. Ngoten mboten? Di Quran itu enggak? Maha kasih sayang, maha mengampuni, maha besar, maha agung, maha mulia, maha berkuasa, maha mengetahui, mendengar, melihat. Lah kata Imam Asy'ari setelah baca itu, lah sifat wujuden diki. Apanya? Sifat wujud. Di tulang bawang ada orang gagah, ganteng, cerdas, pinter, kaya, dermawan, orangnya baik, tapi orang no wujude. Gimana? Di tulang bawang ada orang cantik, seksi, menggiurkan, langsing, kuning, wis pokoknya hidungnya mancung, tapi orang wujude. Padahal di Quran tidak ada. Di Quran boten wonten Allahu wujudun, boten wonten kalimat Allahu wujudun, Allah iku wujud, gak ada itu di Quran. Tapi Imam Asy'ari dengan ijtihadnya mengatakan bahwa sifat Allah yang nomor satu sebelum yang lain-lain adalah sifat baru. Yang lain-lain setelah wujud apa? Setelah kidam, setelah bako, setelah hadhaditi, setelah qiyamuhu, wahdaniyah, terus iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Paham betul? Yang meletakkan nomor satu sifat wujud Quran bukan, hadis bukan. Siapa? Padahal itu tadi, kalau nggak ada sifat wujud, bingung kita. Ada Tuhan, sifatnya mendengar, melihat, berkuasa, agung, mulia, ora ono wujude. Ning Lampung ono wong gagah, pinter, sugih, dermawan, kelakuannya apik, akhlaknya mulia, gak ada wujudnya. Oleh karena itu Imam Asy'ari meletakkan nomor satu sifat sebelum sifat yang lain ada sifat. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo ngomong bareng. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan. Jadi kita ini sebenarnya nggak ada. Kita ini sebenarnya betul wonten kita ini. Kita ini diadakan. Kita ini nggak wujud, tapi kita diwujudkan. Oleh siapa? Oleh yang maha ada. Yang maha ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu maha sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu paham betul nih? Bos paham tau ora?